Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini saya bisa membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tanpa beliau kita tidak akan bisa menikmati ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Inti Ulfi Solihah, Magister Hukum, juga yang saya banggakan rekan-rekan dari program studi perbankan syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Produk Tabungan Wadiah Perbankan Syariah terhadap minat menabung di bank syariah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Azziah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana, kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan. Pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pengertian di atas tampak sangat statik bank sebagai lembaga atau badan usaha, sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan dalam perspektif ilmu keuangan. Perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan. Dengan demikian, pembahasan manajemen perbankan memfokuskan pada masalah keuangan, bukan bidang marketing maupun sumber daya manusia. Adapun konsep mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari beberapa penulis, antara lain Anwar Quraisy 1946, Nem Siddiqi 1948, dan Mahmud Ahmad 1952. Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abdul A'la Maududi 1961 serta Muhammad Hamidullah 1944 sampai 1962. Mauludi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul Groundwork for Interest Free Bank. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.
Riba dilarang dalam Islam secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Seperti itu juga tentang pelanggaran lain seperti judi dan minuman keras. Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan, sehingga pembahasan produk tidak terlepas dari pembahasan akadnya. Jenis akadnya biasanya melekat pada nama produk. Sebagai contoh, tabungan wadiah berarti produk tabungan yang menggunakan akad wadiah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam 6 kelompok pola, yaitu yang pertama yaitu pola titipan seperti wadiah yad amanah dan wadiah yad dhammamah. Yang kedua yaitu pola pinjaman seperti qard dan qardul hasan. Yang ketiga yaitu pola bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang keempat pola jual beli seperti murabahah dan salam dan istisna. Yang kelima pola sewa seperti ijarah dan ijarah wa iqtina. Yang keenam pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujar, syaraf dan rohan. Bank syariah didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksinya. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana respon santri tentang adanya perbankan syariah dan apakah mereka berminat mempraktikkan konsep syariah secara kafah? Jika melihat status santri yang banyak mempelajari ilmu agama, fikih dan bermuamalah dengan sesuai aturan-aturan Islam, maka semakin besar peluang bagi bank syariah untuk mempromosikan seberapa besar beberapa produknya kepada para santri tersebut. Akan tetapi permasalahannya di sini adalah semakin melekatnya konsep bank konvensional di kalangan santri dan masuk ke kalangan pesantren, sehingga masih banyak juga santri yang menggunakan jasa bank konvensional. Peran bank syariah pada umumnya untuk melakukan sosialisasi secara terus-menerus pada kalangan santri tentang pengetahuan perbankan syariah secara menyeluruh. Bank syariah juga hadir, tampil dan berkembang sebagai sebuah bank yang dapat menggabungkan idealisme usaha dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai inilah yang dijadikan dasar kegiatan operasionalnya. Penelitian tentang pengaruh pengetahuan terhadap minat memilih produk lapangan wadiah pada perbankan syariah telah banyak dilakukan sebelumnya, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain, pertama dari segi sampel yaitu santri pondok pesantren modern berbasis tahfidzul Quran Azia. Kedua dari segi variabel yaitu pengetahuan santri tentang definisi prinsip dan produk-produk perbankan syariah. Salah satu permasalahan mendasar adalah terkait minat dari santri itu sendiri untuk membuka tabungan wadiah dikarenakan ketidaktahuan tentang produk tabungan wadiah tersebut. Penelitian ini mengambil sampel pada pondok pesantren tahfidzul Quran Azia yang bertempat di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang bertempat jauh dari perkotaan. Namun begitu, pondok ini sama lazimnya dengan pondok pesantren lainnya, yaitu di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu syariah, ya, merupakan pendukung untuk pengetahuan yang dijadikan landasan perbankan syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengajarkan dan memberitahukan kepada para santri tentang ilmu perbankan syariah. Harapannya yaitu kedepannya agar mereka lebih memahami tentang perbankan syariah serta lebih memilih produk-produk perbankan syariah, khususnya menabung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji pengaruh pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah terhadap minat memilih penabung di bank syariah, yang akan kami susun dalam penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Azia, Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
Untuk batasan masalahnya, mengingat ruang lingkup permasalahan yang ada, maka saya memberikan batasan terhadap permasalahan pengaruh pengetahuan santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Aziyah tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah terhadap minat memilih menabung di bank syariah tersebut. Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan santri tentang tabungan wadiah berpengaruh terhadap minat santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Aziyah untuk menabung di bank syariah. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pengetahuan santri tentang tabungan wadiah terhadap minat menabung di bank syariah. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pengaruh pengetahuan santri tentang tabungan wadiah perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Yang kedua yaitu menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan santri tentang tabungan wadiah perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Yang kelima yaitu hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian. Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidik selanjutnya. Dalam pengertian lain, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian, dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan penyusunan hipotesis yaitu selain untuk memberi arah penelitian juga untuk membatasi variabel yang digunakan. Berdasarkan pustaka dan literatur lain yang dipaparkan, penulis menduga dalam penelitian ini terdapat pengaruh pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah terhadap minat memilih menabung di bank syariah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, diduga pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap santri memilih menabung di bank syariah. Diduga pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah berpengaruh terhadap santri memilih menabung syariah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh pengetahuan santri tentang produk tabungan wadiah perbankan syariah, minat dari santri itu sendiri untuk membuka tabungan wadiah dikarenakan ketidaktahuan tentang produk tabungan wadiah tersebut, belum adanya sosialisasi dari pihak manapun terkait produk tabungan wadiah pada pondok pesantren Tahfidzul Quran Aziyah. Padahal jika sudah diterapkan, ini sangat membantu para santri untuk belajar sambil menabung, agar setelah para santri keluar dari pondok pesantren itu bisa menerapkan tabungan yang berbasis syariah di masyarakat. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.